Klep patah mengakibatkan rusaknya di bagian seating dan squeeze di bagian head ya. Squeeze-nya itu darah, kemudian baret-baret akibat benturan klep dan piston. Kemudian ini seatingnya udah saya ganti juga di tukang bubut ya. Nah, kalau ganti seating di tukang bubut, kemudian untuk merapikan bagian squeeze saya tuner ya. Nah, setelah seperti ini kita proses sekir klep ya teman-teman. Kita sekir klep menggunakan ambril, kemudian batang klep kita gunakan oli, kita masukkan, kita proses penyekiran. Di sini saya penyekirannya menggunakan bor ya, supaya lebih cepat dan efektif dan tidak memakan waktu lama. Karena untuk seating yang baru itu terkadang kalau pakai tangan itu setengah jam itu baru selesai. Oke teman-teman, jadi seperti ini caranya ya. Kita posisikan seperti ini nih, cari yang tempat yang enak. Kemudian untuk putarannya jangan terlalu kencang ya, sedang saja. Kemudian kita naik turunkan seperti ini ya, kurang lebih 3 menitan ya sampai ambrilnya halus. Nah, setelah halus seperti ini ambrilnya kita buka, kemudian kita cuci dulu menggunakan bensin ya teman-teman. Kemudian nanti kita lihat ya hasilnya di bagian klep dan setting klep itu harus rata, harus ada bekas kayak amplasan-amplasan gitu tapi merata ya. Kalau misalkan gak merata berarti setting klepnya itu miring ya, berarti ya harus sampai benar-benar kemakan semua di bagian setting klepnya. Nah, ini udah rata ya, kayak bekas amplasan, goresan-goresannya itu udah rata membundar ya. Jadi ini setting bagus ya, nggak miring, pemasangan di tukang bubutnya baik. Kemudian kita tinggal proses penyekiran bagian yang klep in ya teman-teman. Sama halnya kita pakai ambril, batangnya kita pakai oli, kemudian di bagian ambrilnya kita kasih oli sedikit. Kemudian prosesnya sama, kurang lebih 2 menit sampai 3 menit sampai ambrilnya benar-benar halus ya, nggak kasar lagi, nggak keserak-keserak gitu ya. Jadi udah suaranya pun pasti kedengar halus, beda dengan saat pertama kali disekir itu suaranya kemeresek. Kalau udah halus pasti lembut. Nah, sama ya, naik turunin. Nah, oke, setelah selesai kurang lebih 3 menitan kita lap lagi. Kita lihat di bagian klepnya ya, harus rata seperti ini teman-teman. Tuh kelihatan nggak bekas amplasan, kayak gesekan amplasan seperti itu. Kemudian kita cuci dulu. Nah, di sini kita harus tes dulu kebocorannya ya. Apabila masih ada kebocoran, maka dari itu kita harus sekir ulang ya teman-teman. Maka dari itu kita bersihkan dulu ya dari serbuk-serbuk besinya ya, di bagian squeeze-nya ini harus sampai bersih. Karena di sini saya mau melakukan pengecekan menggunakan bensin ya, cukup menggunakan bensin saja. Nah, kita masukkan klepnya. Kemudian cara pengecekannya nanti kita masukkan bensin di bagian manifold ya, lubangnya di bagian exhaustnya nih. Nah, di bagian exhaust dulu. Nah, kita masukkan seperti ini, secukupnya aja bensinnya. Kemudian kita lihat ya di bagian sini apakah ada rembesan atau enggak. Kita bisa gunakan semprotan ya, kompresor nih, kita semprot-semprot. Nah, sampai kering, nanti kelihatan basah kalau masih bocor. Nah, kalau menurut saya ini yang bagian X itu udah bagus ya, nggak ada kebocoran, nggak ada rembes-rembesnya. Nah, berarti ini udah bagus, nggak perlu kita sekir ulang. Kemudian kita cek klep bagian yang in. Nah, kalau bagian yang in ini saya rasa masih kurang teman-teman, karena ada sedikit ngecelak untuk BBM-nya ya ke bagian squeeze-nya. Nah, jadi di sini harus melakukan sekir ulang. Nah, di sini saya sekir ulang lagi ya. Nah, setelah saya sekir untuk semuanya dan hasilnya sudah oke, kita proses pemasangan seal klep dulu ya. Nah, di dalam situ ada ring ya teman-teman. Di bagian boss klep di bawah ada ring. Kemudian untuk boss klepnya ini masih bagus ya teman-teman, belum oblak. Jadi langsung saja kita proses pemasangan. Untuk bagian tar klepnya yang ada markingnya disimpan di atas. Kita pasang retainer dan kuku klep, kemudian kita tekan pakai jempol seperti ini kalau jempol kita kuat. Kalau misalkan jempol kita nggak kuat, kita bisa gunakan alat ya. Kita gunakan kunci sok ataupun kunci Y, kita gunakan lap, kemudian kita tekan. Caranya seperti ini nih kalau mau pakai kunci nih, biar jempolnya nggak sakit. Nah, kita tekan. Klep bagian bawah juga kita tahan ya teman-teman. Klepnya harus ditahan, kemudian dari atas kita dorong. Nah, setelah masuk seperti ini udah oke. Kemudian kita lumasi dulu menggunakan oli ya di bagian
dalamannya seperti ini, kemudian bos-bosannya, kemudian templar ataupun pelatuk klep rocker arm ya, kemudian kita pasangkan ulang. Untuk templarnya itu kalau Jupiter sama aja ya, tapi alangkah baiknya kita pasangkan seperti semula. Kemudian kita pasang untuk pennya ya, seperti ini caranya. Paskan untuk templarnya, kemudian kita dedetin, kemudian kita pasang bagian yang egg house ya, sama halnya kita paskan di bagian lubangnya, pennya masukin ke alat seperti ini nih, buatan sendiri, kemudian kita tekan-tekan seperti itu. Nah ini udah langsung terpasang ya. Kemudian kita kendorkan dulu untuk bagian penyetelan klepnya ya, supaya lebih mudah saat memasang noken as, sambil kita nanti setel lagi setelah mesin naik ya, setel klep. Di bagian bearingnya kita kasih oli, kemudian kita masukkan noken asnya, harus posisi bebas ya, harus posisi top, jangan sampai posisi membuka, nantinya nggak bakalan masuk-masuk. Kemudian kita pasang plat pengunci pen templarnya, kemudian langsung kita kencengin teman-teman. Nah udah kencang seperti ini dan noken as bisa diputar ya, berarti itu udah betul pemasangannya. Kemudian kita coba tes ulang kedua kalinya, kita pasangkan businya, kemudian kita kasih bensin di bagian squeeze nya seperti ini ya, sampai penuh. Nah sampai penuh seperti ini, kemudian kita semprot di bagian manipul-manipulnya. Nah kita semprot, kalau ada berus-bas-berusus berarti itu masih bocor. Kalau ini kan udah oke, nah berarti ini udah bagus. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini